Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita jumpa kembali di program pendidikan guru penggerak. Kali ini kita akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan. Baik, pada modul ini kita akan merangkum beberapa materi yang sudah dipelajari, dihubungkan materi yang sudah kami dapatkan pada modul-modul sebelumnya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilogi memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kita lihat bahwa Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan contoh teladan yang baik bagi murid-murid. Dalam mengambil keputusan harus memberikan karsa atau usaha keras, dan ini adalah wujud dari filosofi Pratap Triloka Imadyo Mangun Karsa. Guru harus membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dan sebagai pemimpin guru harus memberikan keputusan terbaik bagi murid sehingga permasalahan yang dihadapinya bisa diselesaikan secara mandiri. Selain seorang guru harus mengantar muridnya menjadi murid yang selalu menunjukkan wajah kebahagiaan dan merupakan filosofi Pratap Triloka Tuturi Handayani. Kemudian, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita sebagai guru mempunyai nilai yang baik. Ibaratkan gunung es kecil di permukaan air, tetapi besar di dalam alam bawah sadar kita. Kita harus mempunyai nilai-nilai positif, sehingga dalam mengambil keputusan selalu berpihak ke anak. Kemudian, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Sehingga seorang pendidik harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan coaching sehingga mampu menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, sehingga murid diberi kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coaching yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Dengan langkah coaching tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis sehingga dapat dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Konsep coaching tirta menjadi bahan evaluasi apakah keputusan yang kita sudah ambil sudah tepat dan tidak merugikan orang lain. Kemudian, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam lingkungan sekolah, kadang kita sebagai guru pemimpin pembelajaran kadang menemui situasi dilema apakah bujukan moral atau dilema etik.
Untuk itu dalam pengambilan keputusan diperlukan kesadaran diri, biasa disebut self-awareness, dan keterampilan sosial dalam memutuskan suatu perkara. Dan diperkuat dengan paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian hasil keputusan. Selanjutnya adalah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondisif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan mengedepankan hubungan silaturahmi, diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman bagi lingkungan kerja, sehingga diharapkan dalam mengambil suatu keputusan tidak menimbulkan kegaduhan dengan harapan menciptakan rasa aman dan nyaman. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam kasus dilema etika adalah ada hubungan kedekatan, sehingga dalam memutuskan perkara bisa saja terpengaruh. Namun dalam memutuskan perkara harus objektif dengan mengedepankan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir rasa peduli. Selanjutnya adalah apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak ke murid akan berimbas pengajaran yang memerdekakan murid. Pengajaran yang mempertimbangkan beberapa aspek seperti ras, suku, agama, dan aspek sosial emosional merupakan salah satu bentuk keberpihakan anak. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai tanggung jawab untuk membuat anak-anak menjadi anak-anak yang bebas tetapi terkontrol. Salah satunya adalah dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang cenderung memperhatikan beberapa aspek ketika akan melakukan pembelajaran. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid. Kita masih ingat pada modul sebelumnya bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani yang akan merawat padi yang ada di sawah. Tumbuh kembangnya padi, subur tidaknya padi adalah tergantung bagaimana seorang petani mampu merawat padi tersebut. Demikianlah gambaran menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita guru betul-betul harus menggunakan keputusan yang berkualitas sehingga apa yang diharapkan oleh sang petani bisa terwujud. Kemudian, apa kesimpulan akhir yang Anda dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam mengambil sebuah keputusan haruslah berpihak ke anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Menggunakan kebajikan universal dan bertanggung jawab. Ini adalah harapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, supaya keputusan kita berkualitas haruslah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian sejauh mana Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Kadangkala seorang guru dalam situasi yang mengandung dilema, yaitu mengandung bujukan moral dan dilema etika. Dalam situasi bujukan moral sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Jadi sehingga dalam pengambil keputusan mudah diputuskan, yang penting punya keberanian. Sedangkan dilema etika ini merupakan satu dilema ketika kita memilih di antara benar dengan benar. Secara moral, kedua pilihan adalah benar, namun keduanya bertentangan. Dalam kasus dilematis untuk dilema etika tersebut, kita sebagai pemimpin harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut haruslah berdasarkan dengan keberpihakan, menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, dan harus bertanggung jawab. Untuk mencapai itu semua, kita sudah mempunyai 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan, rasa kasih sayang,
kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu ditambah lagi dengan 3 prinsip yang membantu mengambil keputusan, diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana kita mengambil dan menguji sebuah keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, benar atau salah, itu ada 5. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jika secara teoritis dalam pengambilan keputusan bisa kita gunakan keputusan tersebut akan berkualitas yang pada akhirnya dapat membahagiakan semua orang tanpa terkecuali, dan yang teristimewa berpihak ke anak. Ada yang menjadi di luar dugaan saya adalah ternyata setiap keputusan harus diuji. Apakah ada aspek pelanggaran hukumnya dalam situasi tersebut yang biasa disebut dengan uji legal? Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Berdasarkan perasaan dan intuisi, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ini namanya uji intuisi. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak, elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman uji publikasi? Dan yang terakhir, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola dalam situasi ini? Itulah yang menjadi di luar dugaan saya, karena materi ini sangat luar biasa. Karena dengan berbagai uji, ternyata kita memahami bahwa setiap keputusan harus diuji. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Kita ketahui dari sumber internet bahwa dilema moral adalah situasi di mana pembuat keputusan harus mempertimbangkan 2 atau lebih nilai atau kewajiban moral, tetapi hanya dapat melaksanakan satu dari alternatif. Kalau bujukan moral sudah jelas dapat kita putuskan karena sudah jelas benar atau salahnya, hanya dibutuhkan keberanian. Sedangkan dilematika ini yang betul-betul dilematis karena memilih antara 2 pilihan yang benar. Kasus yang biasa dihadapi adalah ketika pemberian nilai akhir. Kalau yang pernah dilakukan ketika mengambil suatu keputusan tidak perlu diuji lagi yang sudah diputuskan, dan semua senang dengan keputusan tersebut, maka kita anggap bahwa keputusan itu sudah tepat. Padahal secara teoritis harus diuji dulu apakah keputusan kita itu tepat atau tidak. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sudah jelas sebelum dan sesudah mempelajari konsep ini. Sebelumnya kita mengambil keputusan yang suka-suka, yang penting semua senang. Namun kenyataannya banyak yang harus dilalui sebelum memutuskan keputusan. Sekarang cara pandang kita dalam memutuskan haruslah berdasarkan berpihak ke anak, menggunakan kebajikan universal dan bertanggung jawab, yang sebelumnya mungkin ada yang terabaikan dari 3 di atas. Seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting sekali. Karena hal ini tidak pernah diajarkan di bangku kuliah, secara individual sangat bermanfaat bagaimana kita bisa mengolah emosional dalam pengambilan keputusan. Dan sebagai seorang pemimpin, mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bijaksana. Dan yang terakhir adalah kita dengarkan apa yang disampaikan Makarim pada tahun 2020. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan, apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Nadiem Makarim, tahun 2020. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Seakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.